Oke, baik anak-anak sekalian, Pak Guru akan menjelaskan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita akan bertemu dengan sebuah permasalahan yang yaitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Soalnya yaitu Maria membeli 5 kilo pinang, 2 kilo sirih, dan 1 kilo kapur dengan harga 305.000. Yakoba membeli 3 kilo pinang dan 1 kilo sirih dengan harga 131.000. Franz membeli 3 kilo sirih, 2 kilo pinang dengan harga 360.000. Jika Yakobus membeli 3 kilo pinang dan 1 kilo sirih dan 1 kilo kapur, berapakah harga yang harus ia bayar? Nah, permasalahan ini itu akan berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat model matematikanya dulu. Oke. Yang pertama kita ketahui, kita buat model matematikanya, ya. Bahwa X-nya itu sama dengan pinang, ya. Y sama dengan sirih, dan Z-nya itu sama dengan kapur. Oke. Setelah kita ketahui bahwa X dan XY dan Z-nya itu sama dengan kapur, maka berikutnya kita tinggal membuat modelnya. Nah, karena di soal itu, ya kita boleh lihat kembali soalnya, 5 kilo pinang, 2 kilo sirih, dan 1 kapur, itu berarti kita bisa mendapatkan 5X, ya, 5X ditambah 2Y ditambah dengan Z. Itu harganya sama dengan 305.000. Kita tulis 305.000. Berikutnya kita mendapatkan ini kita tandai dengan persamaan 1. Selanjutnya Yakoba membeli 3 kilo pinang, 1 sirih. 1 kilo sirih itu seharga 131.000. Nah, 3 kilo pinang berarti 3X tambah Y, ya, karena 1 sirih, ya. Itu harganya 131.000. Itu dia masuk dalam persamaan kedua. Berikutnya, kita lihat lagi persamaan ketiganya, yaitu Franz. Franz ini membeli 3 kilo sirih dan 2 kilo kapur. Nah, dengan harga 360.000. Nah, kita kasih masuk 3 kilo sirih, berarti sirih ingat ya, Y. Variabelnya Y. Plus, atau ditambah dengan 2 kapur atau 2Z sama dengan 360.000. Nah, ini kita dapat persamaan yang ketiga. Oke, ini sebuah model matematika yang sudah kita bawa dalam bentuk SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, selanjutnya kita bisa ketahui juga bahwa setelah itu kita menerapkan sistem substitusi. Nah, sistem yang namanya atau metode yang namanya substitusi. Nah, kita substitusikan yang pertama adalah substitusikan persamaan yang kedua menjadi persamaan eksplisit. Kenapa? Karena persamaan kedua itu bisa dioperasikan. Contoh, kita substitusikan persamaan yang kedua. Kita dapat bahwa 3X ditambah dengan Y itu sama dengan 131.000. Nah, berarti Y-nya sama dengan 131.000 dikurangi dengan 3X-nya ini bernilai positif ketika lewat sama dengan atau dipindahkan ke melewati sama dengan, maka akan berubah menjadi negatif atau kurang. Sehingga modelnya akan menjadi Y sama dengan 131.000 dikurangi 3X.
kita dapat ini merupakan persamaan yang keempat. Ingat ya, itu persamaan yang keempat. Berikutnya, kita menggunakan setelah kita dapat persamaan yang keempat, kita akan substitusikan ya. Oke, substitusikan ya. Oke, hapus dulu. Oke, kita substitusikan persamaan keempat ke persamaan 1 ya. Nah, kita punya persamaan 1 tadi, kita lihat persamaan 1 kita itu yang ini ya. Ini persamaan 1. 5x tambah 2y tambah z. Berarti kita dapat 5x tambah 2y tambah z sama dengan 300 sama dengan 305.000 ya. Nah, selanjutnya karena namanya substitusi, berarti kita substitusikan persamaan yang keempat tadi ke dalam persamaan yang 1. Jadi kita tulis 5x ditambah dengan 2 dikali dengan persamaan keempat itu kan y, ini ya. Y sama dengan 131.000 dikurangi 3x. Berarti kita kasih masuk 131.000 dikurangi 3x. Ditambah z sama dengan 305.000 rupiah. Berikutnya 5x ditambah dengan, karena ini adalah perkalian ya, perkalian distribusi atau penyebaran, berarti kita langsung mengalihkan masing-masing. 2 dikali 131 hasilnya adalah 262.000 dikurangi dengan 2 kali 3x, 6x tambah z sama dengan 305.000. Nah, berikutnya. Oke. Berikutnya, kita tulis 5x ya. Sekarang berarti 5x-nya itu ada kesalahan teknis ya. Kita bisa lanjut. Nah, 5x dikurangkan, nah ini kan ada x-nya di sini. Ada x di sini ya. Terus juga ada x di sini. Maka kita operasikan dulu. 5x dikurangi 5x. Sabar dulu ya. 5x dikurangi 6x ditambah z sama dengan 305.000. Aku kasih besar deh. 305.000 dikurangi 262.000. Nah, ini kan kita pindah ruaskan, yang tadinya dia positif, setelah melewati sama dengan, dia akan berubah menjadi negatif. Oke, kita operasikan yang bisa operasikan sesama x. 5 dikurang 6 berarti minus 1, sehingga kita tulis minus x ditambah z. Ditambah z sama dengan 305.000 ya. Ini 305.000 ya, bukan 3. Wow, nomor nolnya udah banyak sekali. Nah, 305.000 dikurangi 262.000 itu sama dengan 43.000. Nah, sehingga kita dapat persamaan baru bahwa z, persamaan eksplisit, yang eksplisitnya adalah z sama dengan 43.000
ditambah. Nah, tadi kan kita dapat nih inverse dari negatif itu adalah positif, sehingga pindah ruasnya menjadi positif X. Nah, ini dapat persamaan ke-5. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan yang kelima, ya, kita lanjutkan persamaan kelima tadi, ya, dengan kita substitusikan persamaan kelima ke dalam persamaan ketiga. Substitusi persamaan kelima, P5, ke P1, ke P3, maaf. Nah, kita punya persamaan yang ketiga tadi itu di awal sekali kita lihat 3Y tambah 2Z sama dengan 360.000, ya kan? Berarti 3Y ditambah dengan 2Z itu sama dengan 360.000. Nah, kita kasih masuk nih 3Y ditambah dengan 2Z. Z itu karena namanya substitusi, Z itu ada di persamaan yang kelima tadi. Ini ya, 43.000 ditambah X. Nah, maka kita kasih masuk di sini 2 dikali dengan 43.000. Ya kan, 43.000 ditambah X. Nah, sama dengan 360.000. Oke. Selanjutnya, cara yang sama dengan persamaan yang sebelumnya. 3Y ditambah dengan 2 dikali 43.000 itu hasilnya sama dengan 86.000. 86.000 ditambah dengan 2X sama dengan 360.000. Selanjutnya, 3Y ditambah dengan 2X sama dengan 360.000 dikurangi 86.000. Nah, 3Y dan 2X kita bisa tulis dahulukan variabel X. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 360.000 dikurangi 86.000 itu sama dengan 274.000. Nah, sehingga kita dapat persamaan yang ke-6. Persamaan 6. Ingat, ini persamaan yang ke-6. 2X tambah 3Y, ya. 2X tambah 3Y sama dengan 274.000. Oke. Selanjutnya, setelah kita persamaan ke-6, kita masukkan persamaan yang keempat tadi, ya. Keempat tadi, mana persamaan keempat ini? Ya, ini persamaan yang keempat, ya. Ke dalam persamaan yang ke-6. Kita tulis dulu, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 6. Nah, berarti kita masukkan persamaan 6 tadi. Persamaan 6 tadi kan sama dengan berapa? 2X tambah 3Y sama dengan 274.000. Ya kan? Nah, kita boleh ke atas, kita tulis 2X tambah 3Y sama dengan 274.000. Nah, kita punya persamaan 4 tadi itu kan adalah nilai dari persamaan 4 tadi itu kan kita punya persamaan 4 tadi itu Y sama dengan 131.000 kurang 3X, ya. Maka kita kasih masuk ganti nilai Y-nya. Berarti 2X tambah 3 dikali 131.000 dikurangi dengan berapa? Kita dapat 131.000 dikurangi 3X, ya. Nah, sama dengan 274.000. Nah, selanjutnya kita dapat di situ 2X, ya, kita tetap turunkan. 3 dikali 131.000 itu sama dengan 393.000, ya. Dikurangi 9X sama dengan 274.000. Berikutnya,
2x tambah 300, 2x kita samakan ya karena ada x juga, dikurangi 9x. 274.000 ini, yang 393 kita pindah luaskan menjadi negatif 393.000. Berikut 2x kurang 9x itu hasilnya sama dengan minus 7x. Sama dengan 274.000 dikurangi 393.000 itu sama dengan negatif 119.000. Nah, selanjutnya kita masih operasikan, masih bisa dioperasikan. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 190 minus 7x sama dengan minus 119.000, di mana x sama dengan minus 119.000 dibagi dengan minus 7, hasilnya x sama dengan 17.000. Nah, kita dapat nih x-nya tadi, nilai pinangnya, nilai satuan dari pinangnya 1 kilo pinang itu berarti sama dengan 17.000. Ya, kita simpan ya ini ya. Ingat x-nya 17.000. Oke, kita tulis baik-baik x-nya 17.000. Oke, berikut setelah kita sudah mendapatkan nilai x-nya, maka kita selanjutnya adalah substitusikan, ya masih tetap substitusi ini yang kita pakai. Substitusi persamaan yang keempat tadi ke persamaan 5. Nah, kita punya persamaan yang keempat itu kan y sama dengan 131.000 dikurangi 3x ya. Nah, berarti y-nya sama dengan 131.000 dikurangi 3 dikali x-nya tadi berapa? 17.000. Kita kasih masuk 17.000 di sini. Sehingga y sama dengan 131.000 dikurangi dengan 51.000. Nah, sehingga y sama dengan berapa? Y sama dengan 131.000 dikurangi dengan 51.000, hasilnya sama dengan 80.000. Nah, oke, kita dapat nilai y-nya. Berikut nilai z-nya. Z-nya itu ada di persamaan yang kelima, atau z sama dengan 430.000 ya, ditambah dengan x. Nah, kita dapat 430.000 ditambah dengan 17.000. Ya kan? Berarti sama dengan berapa? 430.000 ditambah dengan bukan 430.000 di sini. Nah, 43.000. Ya. Nah, z-nya sama dengan 43.000 ditambah dengan 17 tambah dengan x. Jadi 43.000 ditambah 17.000. Sehingga ini hasilnya sama dengan 60.000. Maka kita dapat setiap per kilo itu harganya adalah sama dengan setiap kilo berarti harganya itu sama dengan ya x-nya atau pinangnya itu 1 kilonya adalah 17.000, siri 1 kilonya itu adalah 80.000, dan kapur itu 1 kilonya itu y-nya itu sama dengan 60.000. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibeli oleh oleh Yakobus tadi, Yakobus membeli 3 buah pinang atau 3x ditambah dengan 1 buah siri ditambah dengan 2 kilo kapur atau z. Berarti itu kita tinggal kasih masuk seharga berapa dengan harga 3 kali x-nya atau 1 kilo pinang itu kan 17.000 ya, ditambah dengan 1 kilo siri itu 80.000 ditambah dengan 2 kali 1 kilo kapur itu harganya sama dengan 60.000. Maka kita bisa menulisnya menjadi
3 dikali 17.000 sama dengan 51.000 ditambah 80.000 ya, ditambah 120.000 ya. Hasilnya sama dengan 51.000 ditambah dengan 80.000 itu sama dengan 131.000 ditambah 120.000 sehingga totalnya itu menjadi 251.000 yang dibayar oleh Yakobus. Seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih.